Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutmainah dengan NIM 1227512. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu page yang ada di aplikasi yang telah saya buat. Jadi page yang saya jelaskan itu bernama calendar page. Nah, calendar page ini tuh dia akan menampilkan kayak seperti namanya kalender. Jadi dia akan menampilkan tanggal-tanggal. Lalu di tanggal-tanggal yang dipilih, user tuh bisa menginput atau menambahkan tes atau tugas di hari tersebut. Jadi kurang lebih seperti to-do list gitu. Nah, pertama-tama ini tuh ada package yang digunakan di page ini. Nah, salah satu package yang penting di sini tuh nih yang paling akhir ini ada import package Intel _Intel Dart. Jadi di sini tuh untuk memformat tanggal. Package untuk memformat tanggal. Nah, pertama ini ada kelas calendar page extend stateful widget. Nah, di sini tuh pakai stateful widget soalnya membutuhkan pengelolaan status seperti tanggal yang dipilih dan daftar-daftar tugas. Jadi menggunakan stateful widget. Nah, di sini juga ada on date selected sama selected data. Nah, on date selected yang ada di keseluruhan page ini tuh jadi dia berfungsi untuk callback untuk mengirim tanggal yang dipilih ke parent widgetnya. Nah, sementara selected date ini tuh adalah tanggal yang sedang aktif atau tanggal yang dipilih gitu. Nah, selanjutnya ini ada class _ calendar page state. Nah, sama seperti sebelumnya di sini juga ada selected date. Jadi dia untuk memilih tanggal yang sedang dipilih atau tanggal yang sedang aktif. Nah, di sini tuh juga ada fetch task. Nah, fetch task ini untuk menampilkan atau memuat tugas berdasarkan tanggal awal. Jadi dia pakai fetch task ini. Selanjutnya ini ada did update widget. Nah, did update widget yang ada di keseluruhan kode ini tuh jadi dia fungsinya untuk memantau perubahan. Jadi kalau misalkan di parent widgetnya itu ada perubahan, jadi misalnya selected date-nya tuh yang asalnya tanggal 26 jadi tanggal 27. Nah, berarti ada perubahan nanti dipantau sama did update widget ini. Nah, makanya kalau misalkan tanggal berubah, berarti kan nanti tugas yang ditampilkan, tugas-tugasnya tuh berubah. Nah, nanti akan dirubah pakai date update widget tersebut. Nah, selanjutnya ini ada tadi edit test sudah. Selanjutnya ini ada underscore edit test. Nah, jadi di sini tuh untuk jika tesnya atau tugasnya itu mau diedit sama user, maka nah, di sini tuh ada text editingnya tuh ada di title atau judulnya. Nah, judulnya tuh yang seperti ini dan ada di note atau isi dari tes tugas tersebut. Nah, selanjutnya juga ini ada delete task. Nah, delete task ini untuk menghapus tes atau menghapus tugas. Misal tugas atau tes tersebut tuh sudah dilaksanakan oleh user. Nah, maka nanti tuh dia akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Contohnya, menampilkan konfirmasi penghapusan. Nah, nanti teks yang ditampilkan tuh are you sure you want to delete this test. Nah, pakai ini. Nah, itu ada button delete testnya. Nah, kalau misalkan setuju untuk dihapus, maka tugas tersebut akan dihapus dengan fungsi ini task provider.delete task. Nah, selanjutnya itu ada header. Nah, header di sini, jadi judul di page ini, judulnya itu today test. Nah, nanti ditampilkan pakai kode-kode dan fungsi ini. Nah, ini tuh jadi untuk UI untuk mengatur UI yang ada di page itu tuh pakai ini, ada margin, ada width, ada height atau tinggi, terus ini tuh ada box shape, image dan lain-lain. Selanjutnya itu ada widget date picker. Nah, widget date picker ini tuh juga masuknya ke UI.
UI yang ada di aplikasi. Jadi tujuannya itu untuk menampilkan daftar tanggal dalam bentuk horizontal scroll. Jadi biar si tanggalnya tuh bisa di scroll dalam bentuk horizontal, dia pakai widget date picker. Nah, di situ juga ada days range 30. Jadi nanti bakal ditampilkan tanggal 30 hari dari hari ini untuk ditampilkan di UI, untuk ditampilkan di aplikasi sebelah sini. Jadi tanggal yang akan ditampilkan ini tuh tanggal 30 hari dari hari ini. Nah, selanjutnya ini tuh untuk format tanggalnya. Dari ada tahun dulu, bulan, terus ada tanggal. Nah, terus ini ada widget list test. Jadi misalnya nih, jadi pakai consumer ini tuh untuk menampilkan tugas di hari yang dipilih oleh user. Dia nanti consumer itu bakal manggil ke atau bakal ngambil data ke test provider. Nah, misalkan kalau misalkan memang ternyata di tanggal yang dipilih itu tugasnya ada, maka akan dimunculkan. Nah, kalau misalkan nggak ada, maka nanti akan ditampilkan teks seperti ini, notice for the selected date gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan workflow dari page ini. Jadi saat layar muncul, jadi saat page yang kalender atau to-do list itu dibuka, maka nanti kode initial state itu dia bakal manggil fetch task untuk mengambil tugas di hari ini. Jadi kalau buka page calendar atau page today test itu tuh, maka yang keluar tuh otomatis pasti di tanggal atau di hari itu. Nah, nanti initial state dia bakal manggil fetch test untuk mengambil tugas hari ini. Nah, kalau misal tugasnya ada ditampilin, kalau misalkan tidak ada, maka seperti yang tadi udah dilihatkan akan muncul teks. Nah, jika user pilih tanggal baru selain tanggal hari ini, misalkan tanggal sebelumnya atau tanggal setelahnya, maka on date selected itu tuh dia bakal ngasih trigger atau ngasih peringatan untuk mengirimkan tanggal ke parent widgetnya. Dan nanti berdasarkan tanggal baru yang dipilih itu tuh, maka daftar tugasnya atau daftar tesnya itu bakal diperbarui dan bakal muncul sesuai dengan tanggal yang dipilihnya. Nah, di tes ini tuh dia itu ada tes manajemen. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalkan tes itu bisa diedit dan bisa dihapus. Nah, jadi kalau misalkan user mau ngehapus atau ngedelete, dan nanti user kan bisa klik edit tes. Nah, edit tes ini tuh nanti bakal muncul ini tadi dialog yang isinya tuh title sama note. Title tuh judul dari tesnya, nah note itu isi atau deskripsi lebih detail lagi dari si note-nya. Nah, maka perubahannya itu bakal disimpan di test provider atau di edit test. Nah, kalau misalkan mau delete test, itu nanti konfirmasi muncul. Kalau misalkan user setuju untuk dihapus, maka akan dihapus menggunakan kode test provider.delete test. Nah, begitu untuk workflow dari page calendar page ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.